Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini, yaitu podcast TST KUA Wirobrajan. Pada episode kali ini kita akan membahas tuntas tentang niat puasa bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Muhammad di sini. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik, alhamdulillah, Pak. Kita akan mengulas tuntas tentang makna, waktu pelaksanaan, serta pentingnya niat dalam puasa untuk menyempurnakan ibadah puasa. Langsung saja ya, Pak. Pertanyaan yang pertama, ada dari makna dan kedudukan niat dalam ibadah puasa. Ini menurut perspektif syariat Islam ini bagaimana ya, Pak? Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang niat, ya saya kira dimulai dari pengertian secara umum dulu, bahwa niat itu bisa kita pahami secara umum maupun secara khusus begitu. Nah, niat secara umum itu kehendak hati untuk melakukan sesuatu, baik kehendak itu bersamaan dengan kita melakukan sesuatu atau sebelum kita melakukan sesuatu. Itu pengertian niat secara umum. Kemudian pengertian niat secara khusus itu kita bisa merujuk pada pengertian yang sudah dirumuskan oleh para ulama begitu. Niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih, yaitu menyengaja melakukan sesuatu dibarengkan atau berbarengan dengan perbuatannya. Itu niat. Nah, kalau kita telusuri kenapa para ulama itu memberi pengertian niat dengan seperti itu, saya kira karena ada hadis Nabi yang mengindikasikan tentang pentingnya niat, yaitu hadis tentang niat innamal a'malu binniyat, gitu ya. Saya kira semua sudah sangat familiar dengan hadis itu, bahwa segala sesuatu itu terhitung sah atau dianggap sah dengan niat. Nah, oleh karenanya maka para ulama memberikan ta'rif atau pengertian niat itu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Sholat kita harus niat, puasa harus niat, zakat harus niat, haji, dan seterusnya. Nah, kemudian kedudukan niat dalam puasa itu sendiri saya kira sangat penting, karena niat itu merupakan rukun dalam berpuasa. Orang kalau puasanya tidak ada niat, maka puasanya tidak sah begitu. Jadi niat merupakan pondasi dalam setiap amal ibadah kita, termasuk dalam hal ini adalah puasa Ramadan, begitu Mbak kira-kira. Jadi niat itu yaitu suatu, jadi kalau melakukan suatu tidak dibarengi dengan niat itu dianggap tidak sah, dianggap begitu tidak ya, sah, Pak? betul. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih, Pak, mengapa niat harus dilakukan sebelum menjalankan puasa, dan bagaimana terkait waktu pelaksanaannya? Apakah di malam hari atau boleh di pagi hari saat sahur? Bagaimana, Pak? Kenapa niat itu dilakukan sebelum puasa? Saya kira memang aturan fikih mengatur seperti itu. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, kenapa fikih merumuskan aturan seperti itu? Tentu berdasarkan dalil-dalil. Kalau kita lihat, Nabi itu pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam atau man lam yubayyit an-niyah qabla al-fajr fala siyamalah." Orang yang tidak menginapkan tabyid, menginapkan niat yakni di malam hari sebelum munculnya fajar, yakni masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Di kesempatan yang lain Nabi pernah juga bersabda, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah," atau kama qala. Siapa yang tidak mengumpulkan atau menghimpun, yakni mengumpulkan puasa itu dengan niat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Lah, dari sinilah kemudian para ulama itu berijtihad bahwa sesungguhnya niat puasa itu wajib dilakukan sebelum masuk fajar, sebelum kita melakukan puasa itu. Kemudian kapan waktunya? Waktunya bisa dilakukan malam hari. Ya, mulai matahari tenggelam. Jadi misal nih, matahari tenggelam, kita sholat maghrib, selesai maghrib kita niat, itu sah. Itu boleh seperti itu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Jadi kita bisa niat di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam sepanjang belum masuk waktu subuh atau belum keluar fajar. Begitu kira-kira, Mbak.
Oke, jadi untuk waktu pelaksanaannya bisa di paruh pertama malam Ya. atau tengah malam atau akhir sebelum fajar Sebelum terbit fajar, ya betul. Pak ya. Terakhir nih Pak, pertanyaannya bagaimana cara menanamkan niat yang ikhlas agar puasa tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bernilai maksimal di sisi Allah, itu bagaimana Pak? Saya kira kita perlu meluruskan tujuan kita berpuasa itu seperti apa, Mbak? Ya. Ya kan? Kira-kira kalau saya tanya ke jenengan nih, sampean puasa karena apa? Karena Allah. Karena Allah, oke. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi ya, Mbak, Nabi itu bersabda begini, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa? Puasa karena apa? Yang pertama karena iman, yang kedua ihtisab, mengharap ridho atau mengharap pahala. Nah, inilah dua alasan kita berpuasa. Jadi kalau sampai ditanya atau kita ditanya, kamu puasa karena apa? Saya puasa karena iman. Saya puasa karena mengharap ridha Allah, begitu. Nah, dari situlah kemudian kita timbul kesadaran agar supaya kita mau berpuasa karena Allah, karena iman, dan karena mengharap ridha Allah. Begitu kira-kira, Pak. Jadi bukan hanya sekedar karena Allah, tetapi karena keimanan kita ya Iya, Pak betul ya. sekali. Mungkin ada closing statement tidak nih Pak? Cukup. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, itulah pembahasan kita tentang niat puasa hari ini. Semoga menambah pemahaman dan menguatkan niat kita dalam beribadah. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.